Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redmill Studio. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk kotret-kotret. Yang kita bahas hari ini adalah program linier bagian pertama, yaitu adalah grafik dan hasil penyelesaian. Berikut adalah contoh soalnya. Pada contoh soal ini, kita diminta untuk menggambarkan grafik, menentukan dari hasil penyelesaian, dan menentukan titik-titik yang termasuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama, dari pertidaksamaan ini kita akan merubah bentuknya terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan, sehingga yang tadinya 5x tambah 2y lebih kecil sama dengan 20, kita akan rubah menjadi 5x tambah 2y sama dengan 20. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan mencari titik potong pada sumbu x dan titik potong pada sumbu y. Kita gunakan tabel untuk membantu. Tabel x dan tabel y. Di sini kita akan misalkan bahwa x bernilai 0 untuk mencari titik potong pada sumbu y dan y sama dengan 0 untuk mencari titik potong pada sumbu x. Ketika x sama dengan 0, maka penghitungannya menjadi seperti ini. 5x tambah 2y sama dengan 20. Karena x yang bernilai 0, maka menjadi 5 kali 0 ditambah 2y sama dengan 20. Tentu saja 5 kali 0 itu kan hasilnya 0 ya. Ditambah 2y sama dengan 20. Artinya di sini kita punya 2y itu sama dengan 20. Maka nilai y adalah 20 dibagi 2 atau y-nya bernilai 10. Pada langkah ini kita mendapatkan y sama dengan 10, kita akan masukkan ke dalam tabel. Untuk memperjelas ini ya, saya tandai. Nah, kemudian yang selanjutnya 5x tambah 2y sama dengan 20. Yang akan kita bahas adalah ketika nilai y-nya adalah bernilai 0, maka 5x tambah 2 kali 0 sama dengan 20 ya. Oke. Maka 2 kali 0 itu sama dengan 0, maka 5x tambah 0 sama dengan 20. Kita dapatkan bahwa 5x itu sama dengan 20 dan x bernilai 20 bagi 5 atau x-nya bernilai 4. Dari langkah ini kita sudah punya bahwa x-nya adalah bernilai 4 dan kita masukkan kembali ke dalam tabel untuk mempermudah ya. Nah, dari langkah ini kita mendapatkan dua koordinat ya. Ada 0,10 dan ada 4,0. Kita tuliskan dulu ya. Koordinat yang pertama kita tuliskan 0,10 dan koordinat yang kedua kita akan tuliskan 4,0. Nah, dari hasil dua koordinat ini kita nanti akan membentuk sebuah garis pada diagram atau bidang kartesius. Selanjutnya ada pertidaksamaan yang kedua, yaitu 8x tambah 2y kurang dari sama dengan 24. Seperti yang tadi pertama kita lakukan, pertama kita akan rubah dulu ke bentuk persamaan sehingga bentuknya menjadi 8x tambah 2y sama dengan 24. Untuk apa? Untuk menentukan titik potong pada sumbu x dan titik potong pada sumbu y. Di sini saya menggunakan menggambar menggunakan tabel ya, tabel untuk membantu saja. Sebenarnya kalau tidak pakai tabel pun tidak apa-apa ya. Tetap kita akan tuliskan x sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Kalau untuk x sama dengan 0 kita akan mencari titik potong pada sumbu y. Nah, kita hitung lagi sebelah kanannya 8 kali 0 karena x 0 tadi tambah 2y sama dengan 24 sehingga kita punya nilai 0 tambah 2y. 8 kali 0 itu kan 0 ya, tambah 2y sama dengan 24 sehingga y sama dengan 24 dibagi 2, maka y itu bernilai 12. Di sini kita punya ketika x-nya 0 maka y-nya bernilai 12. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan y sama dengan 0. Ya, ketika y sama dengan 0, sehingga yang terjadi adalah 8x tambah 2 kali 0 sama dengan 24. Sehingga 8x tambah 0 sama dengan 24. Maka nilai 8x itu sama dengan 24. Sehingga nilai x yang didapatkan adalah
24 dibagi 8 atau X-nya bernilai 3. Jadi, jika Y-nya bernilai 0, maka X-nya bernilai 3. Ya, tandai dulu ya. X-nya sama dengan 3. Kita tuliskan ke bentuk atau ke dalam tabel. Nah, sehingga dari proses ini, dari penghitungan ini, kita mendapatkan kembali dua koordinat, yaitu ada 0,12 dan 3,0. Jadi kita tuliskan saja dulu. Untuk koordinat yang pertama adalah 0,12, kemudian koordinat yang kedua adalah 3,0. Nanti koordinat ini kita akan gambarkan ke bidang atau diagram Kartesius. Oke, inilah diagram Kartesius yang akan kita gambarkan. Garisnya yang tadi kita dapatkan pada langkah pertama. Kita mendapatkan dua koordinat, yaitu ada koordinatnya 4,0 dan 0,10. Nah, ini untuk garis pertama ya, kita akan gambarkan ke dalam grafik nanti. Kemudian untuk garis yang kedua, didapatkan pada langkah kedua tadi kita punya koordinat 3,0 dan 0,12. Ya. Kemudian setelah kita punya koordinat ini, kita gambarkan dulu titiknya. Ini ada titik 4,0. Nah, ada di sebelah sini. Karena X-nya bernilai 4, Y-nya 0. Dan ada 0,10. X-nya 0, Y-nya 10. Nah, setelah selesai, di titiknya kita tandai. Kita akan, tandai titik aja dulu ya, untuk yang ke selanjutnya. Jadi ada 3,0 dan 0,12. Nah, kurang lebih di sini titiknya. Kemudian titiknya sudah ada, kita akan tarik garis yang melalui dua titik. Nah, kita lalui dulu titik yang kedua, yang warna merah ini. Garisnya melewati kedua titik tersebut, yaitu titik 3,0 dan 0,12. Oke, kita kasih warna yang agak lebih tebal supaya terlihat. Kita luruskan ya. Kalau kalian menggambar di buku masing-masing, diusahakan untuk memakai penggaris supaya gambarnya lebih rapi dan ketika nanti melihat perpotongan juga akan lebih mudah ya. Nah, sekarang kita ke titik yang atau koordinat yang kedua. Ya, kita garis yang kedua ini melalui dua koordinat ya, yaitu ada di 4,0 dan 0,10. Kita pakai warna yang berbeda supaya terlihat perbedaannya dan menggunakan garis yang agak sedikit lebih tebal. Oke. Nah, sudah jadi, tinggal kita periksa lagi apakah sudah lurus atau belum. Kalau belum lurus silahkan luruskan dulu. Nah, kita akan selanjutnya adalah menentukan daerah hasil penyelesaian. Tentu saja untuk menentukan daerah hasil penyelesaian kita menggunakan metode arsir. Nah, jadi yang kita arsir adalah yang merupakan daerah hasil penyelesaian. Karena di beberapa buku justru yang daerah hasil penyelesaian itu yang bersih, yang tidak diarsir ya. Cuma kali ini saya menentukan bahwa yang daerah hasil penyelesaian itu yang diarsir. Nah, yang pertama kita tentukan dulu mau garis mana yang akan kita uji atau kita cari penyelesaiannya. Nah, kita akan tuliskan bahwa untuk persamaan atau garis yang pertama itu dihasilkan dari pertidaksamaan 5x tambah 2y lebih kecil sama dengan 20. Perhatikan ada tanda lebih kecil. Nah, maka kita lihat garisnya. Nah, kita akan ambil titik ujinya itu 0,0. Kita pilih yang lebih mudah saja. Jadi kita ganti X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya kita ganti sama dengan 0. Sehingga yang terjadi adalah 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil dari 20. Sehingga 0 lebih kecil sama dengan 20. Nah, pernyataan ini bernilai benar sehingga daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan daerah hasil penyelesaian. Artinya kita mengarsir ke arah sana. Dalam hal ini, pada garis yang warna kuning ini, kita akan mengarsirnya ke arah kiri atau ke arah bawah.
Selanjutnya, untuk garis yang kedua ini yang warna merah, dia digambarkan dari pertidaksamaan 8x tambah 2y kurang dari sama dengan 24. Nah, kita lakukan titik uji yang sama ya, di daerah 0 atau di koordinat 0,0. Jadi 8 kali 0, kemudian 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 24. Nah, apakah pernyataan ini benar? Tentu saja, karena 0 itu lebih kecil dari 24. Artinya, daerah yang ada 0,0-nya itu kan merupakan daerah hasil penyelesaian ya. Kita arsirnya ke arah bawah dari garis yang kedua atau garis merah ini. Nah, selain daripada dua garis yang tadi, ada X yang lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Artinya, pada sumbu X dan pada sumbu Y yang kita gunakan atau yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah X yang lebih besar sama dengan 0 dan daerah Y yang lebih besar sama dengan 0. Jadi kita arsir dari yang Y itu ke arah kanan dan dari X-nya ke arah atas. Karena sumbu Y yang semakin besar itu ke arah atas dan sumbu X yang bernilai positif atau semakin besar itu ke arah sebelah kanan. Oke, jadi kita lihat arsiran yang paling banyak itu ternyata di sebelah sini, daerah hasil penyelesaian. Maka ini disebut dengan daerah hasil penyelesaian. Nah, pada langkah terakhir ini kita juga mendapatkan titik-titik penyelesaian, yaitu ada di titik potong yang ini, kemudian titik yang kedua adalah 0,10 dan titik yang ketiga adalah 3,0. Jadi kita sudah bisa menggambarkan grafik, menentukan daerah hasil penyelesaian, dan menentukan titik-titik dari hasil penyelesaian. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.